ketika orang-orang terus membranding Paulus bahwa ia menyebarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus, contoh dalam soal sunat, padahal hal sunat hati itu bukan hal baru, ya. Di dalam semua perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sunat hati itu adalah sebuah sunat yang lazim, yang sudah terbiasa, yang sudah familiar di telinga orang-orang Yahudi. Di dalam Lukas pasal 2, Yesua lahir disunat pada hari ke-8. Menggenapi perjanjian sunat itu. Bukan berarti ditiadakan sesudah Yesua disunat, sunat ditiadakan, tidak sama sekali. Tetapi saya saat ini ingin bicara bahwa pengajaran mengenai sunat palsu itu, sunat palsu. Timbang susah payah, menang apa lagi? Mereka mencoba untuk menghubung-hubungkan nabi palsu itu dengan Paulus. Karena mereka selalu bertanya, siapa sih nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus? Karena nabi palsu itu biasanya katanya akan sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, kita akan dihibur oleh seorang pendeta agung, yaitu Pendeta Agung Yeremia Sumeger. Topik pembahasan pendeta ini cukup menarik untuk kita reaction ya sahabat. Apalagi temanya mengenai siapakah nabi palsu menurut Yesus. Nah, kebetulan sudah lama sekali kita tidak mereaction narasi-narasi lucu dari Pendeta Agung ini. Baiklah sahabat, tidak usah berlama-lama, langsung saja simak videonya. Saudara-saudara, nabi palsu itu seringkali dipertanyakan. Ada banyak orang yang ada banyak orang yang bertanya mengenai siapakah nabi palsu itu. Ya, dan kemudian ada beberapa orang yang mencoba ya untuk menghubung-hubungkan nabi palsu itu dengan Paulus, begitu ya. Mereka mencoba untuk menghubung-hubungkan nabi palsu itu dengan Paulus karena mereka selalu bertanya, siapa sih nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus? Karena nabi palsu itu biasanya katanya akan menyebarkan ajaran-ajaran yang palsu, yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, menurut Pendeta Agung ini banyak orang-orang yang bertanya tentang siapakah nabi palsu menurut Yesus. Kemudian Pendeta Agung ini juga menarasikan yang seakan-akan ada banyak orang yang menghubungkan kalau nabi palsu itu adalah Paulus. Nah, dugaan saya, ya mungkin saja orang-orang yang dimaksud oleh pendeta ini adalah orang-orang Kristen itu sendiri, yang dimana mereka sedikit meragukan ajaran Paulus yang mungkin bertentangan dengan ajaran Yesus. Mengapa saya menduga kalau yang meragukan atau yang menghubungkan bahwa Paulus adalah nabi palsu menurut Yesus adalah orang Kristen itu sendiri? Ya contohnya narasi pendeta ini sendiri. Hanya saja Pendeta Yeremia seperti menutup-nutupi kebohongan Paulus, atau bisa dibilang ngeles muter-muter helikopter seperti tayangan berikut. Tahu nggak saudara-saudara bahwa ajaran Yesus dan Paulus tidak pernah bertentangan? Nanti kita bisa buktikan itu ya, bahwa ajaran Paulus dan ajaran Yesus tidak pernah bertentangan. Atau Paulus tidak pernah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Yesus. Namun saudara-saudara, ketika orang-orang terus membranding Paulus bahwa ia menyebarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus, contoh dalam soal sunat, padahal hal sunat hati itu bukan hal baru, ya.
di dalam semua perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sunat hati itu adalah sebuah sunat yang lazim, yang sudah terbiasa, yang sudah familiar di telinga orang-orang Yahudi. Karena kita tahu sendiri itu dalam topik yang lain, mengapa Musa tidak disunat atau benarkah Musa tidak disunat. Nanti kita akan lihat alasan-alasannya. Tetapi saya tidak akan berbicara soal Musa disunat atau tidak, atau alasan mengapa Musa tidak disunat. Tetapi saya saat ini ingin bicara bahwa pengajaran mengenai sunat palsu mengenai sunat dan nabi-nabi palsu itu bukan ajaran baru. Itu ajaran yang sudah berulang-ulang, yang sudah sering disampaikan oleh para pemberita atau penyiar atau penulis kitab-kitab suci. Saudara-saudara, di dalam Ulangan sendiri menyatakan tentang sunat hati, di dalam kitab Yehezkiel juga menyatakan mengenai sunat hati. Jadi itu sudah merupakan hal yang familiar bagi telinga-telinga orang Yahudi mengenai soal sunat itu. Bilang saja kalau sunat kulub yang nyata atau memotong kulub yang benar-benar sesuai dengan syariat di perjanjian lama itu, Pak Pendeta nggak sanggup. Atau bisa saya katakan kalau Pendeta Yeremia ini ya dia takut disunat. Maka dari itu dia berkelit dan berusaha mencari dalil yang kayaknya cocok dengan asumsinya. Ya intinya pendeta ini ingin meniadakan hukum sunat daging seperti yang tertulis di perjanjian lama. Nah sekarang dengarkan ucapan orang Kristen berikut mengenai sunat daging. Ini tanggal 31 Mei tahun 2024 hari Jumat. Judul video saya berjudul Tuhan tidak pernah membuat perjanjian sunat hati dengan keturunan Abraham. Karena Tuhan hanya membuat perjanjian sunat daging dengan keturunan Abraham. Anda bisa baca itu. Kejadian 17 ayat 1 sampai 13. Intinya di ayat 13, 12 dan 13. Tuhan katakan, di dalam daging mula aku mengikat perjanjian ini. Yaitu perjanjian sunat. Kekal selamanya. Anda bisa baca itu satu pasal. Supaya Anda mengerti dengan benar. Perjanjian sunat hati tidak ada. Tidak dibuat oleh Tuhan. Karena sunat hati itu hanya ada di dalam Ulangan 10 dan 16, ayat 16, dan pada ayat-ayat lainnya, di mana Musa mengingatkan kepada Israel bahwa selain sunat daging perjanjian dengan Abraham, harus juga disunat hatimu. Jadi sunat hati ini adalah ajaran Torah dari Musa yang diingatkan. Tetapi ajaran perjanjian dari Tuhan langsung dengan Abraham adalah perjanjian daging. Mengapa harus demikian? Karena ya kita memang hidup secara daging. Dan melalui bangsa Yahudi inilah perjanjian sunat ini terus berlangsung. Dan lahirlah seorang Mesias. Di dalam Lukas pasal 2, Yesua lahir disunat pada hari ke-8. Menggenapi perjanjian sunat itu. Bukan berarti ditiadakan sesudah Yesua disunat, sunat ditiadakan, tidak sama sekali. Tetapi saya saat ini ingin bicara bahwa pengajaran mengenai sunat palsu itu, sunat palsu. Tololin, Timbang susah payah, menang apa lagi? Jelas ya sahabat, inti poinnya perintah siapakah yang harus dijalankan? Perintah Tuhan di perjanjian lama atau perintah nabi-nabi palsu atau perintah pengajar-pengajar palsu? Ya, pikir sendirilah. Oke, mari kita lanjut narasi Pendeta Agung Yeremia terkait nabi palsu menurut Yesus. Baik, jadi Yesus memperingatkan tentang bahayanya daripada nabi palsu ini. Mereka itu diumpamakan seperti serigala yang buas. Jadi hati-hati. Saudara-saudara, mengenai nabi palsu, mereka akan membinasakan saudara. Mereka akan mengajarkan kesesatan. Ya, mereka itulah yang akan mengajarkan kepada kita, di mana Paulus secara tegas menjelaskan kepada kita ajaran-ajaran mereka. Salah satunya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah tidak pernah mungkin datang
sebagai manusia. Itu salah satu ajaran nabi palsu, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka akan dusta. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Mereka akan mengajarkan juga bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Nah, ini para serigala-serigala itu, saudara-saudara. Mereka akan mengatakan di luar Yesus ada keselamatan. Ya, mereka juga akan mengatakan kepada kita bahwa jangan kamu percaya kepada dia. Dia hanyalah manusia biasa. Dia adalah manusia yang terbatas. Nah, itu yang diajarkan oleh nabi palsu kepada kita. Mereka akan kemudian mengatakan, ini loh ajarannya bahwa kita hanya boleh menyembah Allah satu-satunya. Yesus juga mengajarkan Allah satu-satunya. Tapi kenapa Yesus juga kalian katakan Tuhan? Nah, itu kita bicarakan, saudara ya. Matius pasal 24 ayat 11. Demikian firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan dia akan menyesatkan banyak orang. Atau nabi-nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana sahabat, Pendeta Agung Yeremia belum bangun dari tidurnya dan belum sadar siapakah nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu di zaman sekarang menurut Yesus? Ya, padahal narasi pendeta itu sendirilah yang patut diwaspadai menurut Yesus. Aduh, semoga dia sadar kalau Yesus sedang mewaspadainya. Waspadalah, waspadalah. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.